Perencanaan merupakan langkah awal dalam pelaksanaan sebuah pembangunan, bukan hanya merupakan prediksi di atas kertas, namun kelenturan dan keluasan dalam pelaksanaan serta berdasar pada permasalahan yang dihadapi. Perencanaan bukanlah sebuah susunan kata dan kalimat, namun pertimbangan secara objektif ketersediaan waktu dan perhitungan akan sumber daya yang dimiliki juga jadi penentu keberhasilan. Pengendalian dan evaluasi merupakan input perencanaan yang merupakan siklus yang tiada henti agar pelaksanaan pembangunan dapat lebih baik dan tercapai secara tepat waktu dan tepat sasaran. Koordinasi dan kolaborasi merupakan upaya kerjasama dalam percepatan pencapaian target-target pembangunan yang telah direncanakan. Kerjasama semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat, serta dunia usaha, merupakan langkah nyata dari arti pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama. Peningkatan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah hal mutlak yang harus menjadi tujuan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Tantangan dan permasalahan pembangunan memunculkan inovasi dan kreativitas para pemimpin daerah untuk terus menjaga pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan harapan serta mempercepat hadirnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghargaan pembangunan daerah merupakan upaya nyata untuk memberikan apresiasi terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan serta meningkatkan motivasi agar semakin tumbuhnya daerah-daerah terbaik yang semakin banyak, yang melaksanakan pembangunan secara berkualitas dan inovatif, didukung dengan praktik-praktik baik dan inspiratif yang dapat ditularkan kepada daerah lainnya. Kompetisi antar daerah semakin menumbuhkan keyakinan kuat bahwa setiap daerah memiliki potensi untuk dapat terus dikembangkan lebih besar lagi, guna mampu menjawab setiap tantangan dan persoalan yang akan menjadi hambatan pencapaian pembangunan yang hakiki. Penghargaan pembangunan daerah sebagai instrumen evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerah yang komprehensif dapat menjadi titik tolak standar ukuran keberhasilan dari suatu daerah. Proses penilaian penghargaan pembangunan daerah atau PPD tahun 2023 mengedepankan objektivitas yang melibatkan tim penilai independen yang terdiri dari para ahli dan profesional non-pemerintah yang beranggotakan Hasril Caniago, wartawan senior, penulis sejarah dan biografi; Muhammad Irfan, ahli ekonomi pembangunan dan akademisi; Sudarman, sejarawan Indonesia dan akademisi; Asri Naldi, guru besar bidang politik Indonesia; Ansofino, guru besar bidang ilmu ekonometrika; Melinda Nur, guru besar bidang sosial ekonomi. Penilai penghargaan pembangunan daerah ini juga didukung oleh tim penilai utama serta tim penilai teknis. Proses penilaian penghargaan pembangunan daerah melewati tahapan sebagai berikut. Tahap 1, penilaian dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan dokumen inovasi. Tahapan ini untuk meneliti aspek pencapaian pembangunan daerah, keterkaitan dan konsistensi, serta kelengkapan dan kedalaman dokumen perencanaan, serta kelengkapan dan kedalaman dari inovasi tersebut. Tahap 2, presentasi dan wawancara, untuk menggali secara mendalam dan lebih intens terhadap upaya pembangunan yang dilakukan, serta capaian yang dihasilkan, sekaligus melihat secara langsung inovasi yang dilakukan dan dampaknya terhadap hasil pembangunan. Penghargaan pembangunan daerah menguatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan pembelajaran bersama melalui ide-ide kreatif yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Setiap daerah telah melaksanakan inovasi dalam mengatasi permasalahan pembangunan serta upaya menjawab tantangan pembangunan yang diiringi oleh kearifan lokal serta potensi yang dimiliki. Praktik-praktik baik telah tumbuh untuk kesejahteraan yang lebih baik dan menawarkan lompatan ke depan untuk masa depan yang lebih cerah. Semoga penghargaan pembangunan daerah terus memberi semangat baru, motivasi, dan inspirasi untuk terus membangun dengan penuh berkualitas dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta untuk mewujudkan kebesaran Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin undangan, para audiens yang terhormat, inilah daerah terbaik dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah di Sumatera Barat tahun 2023. Nominasi Kabupaten Terbaik tahun 2023.
Kabupaten Terbaik Harapan 3, Kabupaten Sijunjung. Pom Bensin, program pembelajaran sinergi masyarakat. Program ini berupaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat yang mengalami putus sekolah pada usia 21 tahun sampai dengan 45 tahun, dengan memberikan alternatif pembelajaran kepada masyarakat melalui program pendidikan kesetaraan, serta dibekali dengan keterampilan life skill, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf pendidikan dan perekonomian masyarakat di Sijunjung. Kabupaten Terbaik Harapan 2, Kabupaten Pasaman Barat. Guna meningkatkan produktivitas cabai sekaligus dalam upaya pengendalian inflasi di daerah, maka pengadaan sarana produksi budidaya cabai untuk kelompok tani dilakukan secara terpadu antara pemerintah dengan masyarakat. Program ini diiringi dengan penilaian calon petani, bimbingan, dan pengawasan terhadap kelompok tani penerima bantuan, sehingga ketersediaan cabai sebagai bahan pangan pokok dapat terjaga dan produksi cabai meningkat serta terjadi peningkatan pendapatan tani secara signifikan. Kabupaten Terbaik Harapan 1, Kabupaten 50 Kota. Sarana layanan usaha terintegrasi rumah digital atau SALU Rumah Digital. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk pelaku koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dan peningkatan omset dengan memaksimalkan pemasaran secara digital dan membantu pelaku koperasi, usaha mikro kecil dan menengah naik kelas dengan memberikan pendampingan, konsultasi, dan pelatihan usaha secara intensif dan berkelanjutan. Kabupaten Terbaik 3, Kabupaten Padang Pariaman. Perisai, program perikanan, pertanian, dan pariwisata terintegrasi sebuah program inovasi terpadu antara usaha perikanan dan pertanian yang dikemas menjadi sebuah objek wisata yang satu lokasi yang sama yang dapat dilakukan pada lokasi di pesisir pantai, perairan sungai, dan irigasi, serta di lahan pertanian. Program inovasi ini mengkolaborasikan beberapa program-program untuk lebih fokus dan terintegrasi, membangun tujuan yang sama sehingga memiliki manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Terbaik 2, Kabupaten Solok Selatan. Program pengembangan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi pengembangan peternakan sapi melalui inovasi Nagari Tageh Suka Sapi, yang merupakan sinergisitas pembangunan Nagari Tageh dengan program Satu Sapi Satu Keluarga. Inovasi ini mengoptimalkan seluruh potensi pada setiap unsur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Program Satu Sapi Satu Keluarga dilaksanakan secara kolaboratif yang saling menguntungkan antara badan usaha milik Nagari dengan peternak melalui kelompok tani, dengan cakupan yang lebih besar dan dikelola dengan manajemen yang efisien dari sisi waktu, tenaga, biaya, serta terstruktur dan memudahkan dalam pembinaan, pendampingan, dan juga pengawasan. Inovasi ini akan memberikan nilai tambah dan pengembangan hilirisasi dari produk-produk peternakan sapi sehingga akan menjadikan Kabupaten Solok Selatan menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar di Sumatera Barat dan juga Indonesia. Kabupaten Terbaik 1, Kabupaten Tanah Datar. Bombastis atau biaya operasional pajak gratis merupakan upaya meningkatkan produktivitas pertanian serta meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya petani atau kelompok tani yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan atau Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian atau SIMLUHTAN. Inovasi ini bertujuan meringankan beban petani dengan mengurangi biaya produksi dengan penyediaan layanan pembajakan gratis dengan pola mengefektifkan penggunaan Alsintan dengan membentuk Brigade Alsintan yang berfungsi memberikan pelayanan jasa Alsintan gratis kepada petani atau kelompok tani. Pelaksanaan inovasi ini didukung dengan program pertanian lainnya seperti pelaksanaan program rehabilitasi dan pemeliharaan irigasi usaha tani, pemberian bantuan pupuk dan benih, hingga bantuan premi asuransi pertanian, fasilitasi serta pendampingan budidaya serta pemasaran komoditi pertanian itu sendiri. Bombastis merupakan inovasi yang memanfaatkan teknologi berupa website yang dapat diakses dengan mudah serta digunakan oleh masyarakat, terutama bagi petani yang ingin mendapatkan layanan bajak gratis dengan cukup mendaftar melalui website yang telah disediakan secara online.
Inovasi ini diharapkan akan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan nilai PDRB, serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri, dan UMKM. Dominasi kota terbaik. Kota terbaik harapan 1. Kota Padang. Inovasi pembinaan terpadu Pangku Bimbiang, usaha mikro Kota Padang merupakan salah satu strategi mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif. Inovasi Pangku Bimbiang, usaha mikro, menyasar seluruh usaha mikro pada 104 kelurahan di 11 kecamatan, termasuk di wilayah kampung tematik dan kawasan wisata Kota Padang. Pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro ini sendiri dimulai dari pendataan usaha mikro, perencanaan, pembinaan, dan pemberdayaan serta monitoring evaluasi pelaksanaan yang melibatkan stakeholder terkait. Kota terbaik 3. Kota Sawah Lunto. Lambang mata atau lahan bekas tambang menjadi agro-eduwisata merupakan upaya yang dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat terhadap lokasi bekas tambang batubara yang diubah menjadi objek wisata baru kebun buah yang memiliki 21 jenis tanaman. Inovasi ini melahirkan potensi perpaduan wisata agro dan wisata tambang yang digemari masyarakat, sehingga menghasilkan dan menjadikan wisata yang mengenalkan agro-eduwisata dengan pengenalan teknik reklamasi lahan bekas tambang, pengenalan budidaya tanaman hortikultura di lahan kritis, budidaya tanaman dalam pot, budidaya hidroponik, pelatihan perbanyakan tanaman, pelatihan OPT tanaman mangga, serta menghadirkan wisata edukasi anak seperti mancing dan menangkap ikan. Kota terbaik 2. Kota Padang Panjang. Kusuma Wijaya Papa atau kurangi kemiskinan bersama wirausaha Kejayaan Padang Panjang dikenal sebagai program rumah wirausaha yang difokuskan pada pendampingan secara intens pada pelaku UMKM dalam menangani masalah, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing pelaku usaha. Sehingga pelaku UMKM akan mencapai hasil yang optimal. Pendampingan melibatkan unsur akademisi, praktisi, dan juga pelaku usaha yang dipandang sukses. Kota terbaik 1. Kota Payakumbuh. School of Randang merupakan terobosan inovasi yang telah dilakukan sejak tahun 2020 sebagai program strategis mewujudkan brand Kota Payakumbuh sebagai The City of the Randang. School of Randang merupakan wadah bagi usaha mikro khususnya IKM Randang, bersama-sama menciptakan produk randang unggulan yang telah memiliki standar pasar dan menjadi komoditi produk lokal yang dapat dipasarkan secara global, serta memiliki daya jual yang tinggi. School of Randang merupakan upaya edukasi terhadap pengembangan produk randang lokal, serta menciptakan SDM yang berkualitas dan diharapkan akan menjadi entrepreneurship yang siap berkompetisi di dunia bisnis. School of Randang merupakan perwujudan konkret akan upaya menjaga kelestarian budaya melalui edukasi filosofi Marandang bagi generasi muda, serta melestarikan budaya daerah berbasis ekonomi melalui wisata, experience, dan gastronomi, melalui budaya merandang dan menjalin kolaborasi IKM Randang dalam pemenuhan pasar dalam kapasitas yang cukup besar. Siklus School of Randang dimulai dari edukasi, entertainment, promosi, hingga pariwisata diproyeksikan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Penghargaan khusus kepada daerah dengan tingkat pencapaian indeks pembangunan manusia tertinggi di Sumatera Barat diberikan kepada Pemerintah Kota Padang. Penghargaan khusus kepada daerah dengan tingkat pengangguran terendah di Sumatera Barat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penghargaan khusus kepada daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia tahun 2022 diberikan kepada Pemerintah
Kota Sawah Lunto. Penghargaan khusus kepada daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat pada tahun 2022 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Penghargaan khusus kepada daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 0% pada tahun 2022 diberikan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang. Penghargaan khusus kepada daerah yang telah mencapai target penurunan stunting pada tahun 2022 sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 diberikan kepada Pemerintah Kota Sawah Lunto. Selamat kami ucapkan kepada penerima penghargaan pembangunan daerah tahun 2023.